Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam bab mujahadah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Muttafaqun alaih. Neraka itu, jar Nabi, tertutup dengan berbagai kesenangan. Neraka itu tertutup dengan berbagai kesenangan, sedangkan surga itu tertutup dengan berbagai ketidaksenangan. Maksudnya apa ini ya? Seseorang itu akan masuk neraka dan nerakanya ditutup dengan sebab dia melakukan perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan dengan syahwat, ya. Dan surga itu akan dimasuki oleh orang, kemudian surganya ditutup, yaitu ketika orang itu hidup di dunia, dia menahan dirinya dengan sesuatu yang dia benci. Sesuatu yang dibenci Allah maksudnya. Jadi orang masuk neraka itu disebabkan menuruti hawa nafsu. Para ulama ahli tasawuf mengatakan, ulun lupa nih ya susunannya itu, cuman intinya nafsu itu ada 9 tingkatan nafsu itu. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsu macam-macam. Ya, ada kitabnya tuh. Ada 9 tingkatan nafsu itu. Nah, cuman yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk neraka adalah karena nafsu al-ammarah bisu. Nafsul al-ammarah bisu, nafsu yang selalu mengajak seseorang itu menuju sesuatu yang jelek, yang mengajak kepada sesuatu yang dimurkai Allah. Inilah yang bisa menyebabkan orang tadi masuk neraka. Roma Irama itu ada lagunya itu. Kan kemarin Roma Irama datang tuh di Balikpapan. Penggemar ini pasti nonton. Ada yang nonton kan Roma Irama? Kenapa berzina itu haram? Reret. Cuman enggak ada lagunya kayaknya itu tapi ada kayak yang nonton itu. Karena itu gaya binatang. Ini kan ya? Kenapa betul. Berjudi itu haram. Reret. Karena apa tuh? Itu bisikan setan. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkat setan umpannya. Dialah bermacam-macam kesenangan. Neng. Gitu kan lagunya. Belum kada hafal aja, Bang, hafal aja. Ayo itu ramai-ramai itu dia seperti itu.
Zina itu gaya binatang. Kenapa dia bisa begitu? Karena binatang itu hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Jadi kalau binatang itu berbuat salah wajar, karena cuma diberikan nafsu, tidak diberikan akal. Malaikat diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Jadi wajarlah kalau malaikat itu nggak pernah salah. Karena malaikat nggak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak tidur, malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan bencong, bukan. Tidak tahu bagaimana, ya begitu sudah. Nah, kita ini memiliki dua-duanya, ada nafsu, ada akal. Oleh karena itu, kita manusia yang bisa masuk surga dan juga bisa masuk neraka. Malaikat tidak masuk surga, malaikat tidak masuk neraka. Artinya kalaupun nanti malaikat mati, nanti kan kalau di akhirat kiamat mati semuanya. Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua bernyawa mati, termasuk malaikat. Sampai dikatakan tinggal lagi Allah Ta'ala lawan Israel. Israel. Siapa ya Allah? Siapa yang belum mati lagi? Semuanya mati Allah, kecuali kita berdua. Ulun lawan pian. Kata Allah Ta'ala, kalau begitu cabut nyawamu sendiri. Aku nggak mau disaingi. Aku hendak menampakkan kekuasaanku hari ini. Baik ya Allah, cabut dia mati sendiri. Mati dah. 40 tahun namanya Allah berkuciak. Limanil mulkul yaum. Siapa yang jadi raja saat ini? Dulu orang yang di dunia mengaku berkuasa, ingin menguasai dunia, ingin menjadi raja, ingin jadi pemimpin, presiden. Mana manusianya? Mati. Siapa yang menjadi raja pada saat ini? Dan nang menjawab Allah seorang. Lillahil wahidil qahhar. Yang jadi raja saat ini hanya satu, hanya tunggal, itu Allah yang maha perkasa. Nah itu tuh, malaikat aja mati. 40 tahun setelah itu baru Allah turunkan hujan berupa air mani. Lalu air mani tadi masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam sulbi, lalu tumbuhlah sulbi tadi menjadi manusia kembali. Malaikat hidupan lagi, manusia hidupan lagi, jin hidupan lagi. Nang lainnya binatang-binatang matian sudah, tumbuh-tumbuhan dan lagi sudah selesai. Tinggal 3 makhluk nang hidup. Siapa itu? Manusia, jin, lawan malaikat. Hidupan sudah. Tapi malaikat masuk surga, malaikat tidak masuk surga. Adapun malaikat yang di surga itu petugasnya saja. Ridwan, lawan penjaga-penjaganya. Walaupun mereka hidup di surga, kenikmatan di surga itu tidak dia rasakan, hampa, kosong, karena memang tidak punya nafsu di surga. Malaikat ada nggak di neraka? Ada. Malaikat Zabaniyah, bosnya Malik. Tapi mereka itu hidup di neraka sebagai petugas saja, tidak merasa tersiksa, tidak merasa panas di neraka. Itu malaikat saja, petugas. Nah, lain kita manusia lawan bangsa jin, bisa masuk surga, bisa masuk neraka tadi. Wallahu alam di mana riwayat, cuman guru berkisah nih ya, tapi sampai sekarang belum pernah lagi ketemu kitabnya itu. Riwayatnya maksudnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu, mungkin ulun sudah berkisah di sini ya. Allah menciptakan akal dan nafsu, Allah berkata kepada akal, ya aglu, wahai akal, man anta, man ana wa man anta. Wahai akal, siapa saya, siapa kamu? Kata akal, anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Bagus kata Allah, jawabannya benar. Tapi ketika Allah menanya nafsu, ya nafsu, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa kamu? Nafsu bilang anta, anak-anak.
Ya kamu, aku. Lupa nih yang lawan menciptakannya. Dimasukkan oleh Allah nafsu tadi ke dalam neraka, dibakar dulu 100 tahun namanya. Imbah itu dikeluarkan lagi, ditanya lagi, man ana wa man anta. Jar si nafsu tadi, anta anak-anak, engkau aku. Kada jarak nih nafsu ini nih. Nafsu itu kada jarak. Dimasukkan sudah dalam neraka, kada jarak lagi. 100 tahun lagi dimasukkan. Imbah itu kedua kali dikeluarkan, lalu ditakun ketiga kali, siapa aku, siapa kamu. Hanyar jarak nafsu tadi. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Nah begitulah nafsu kita. Kita ini terkadang kada jarak. Kada jarak tadi itu nah. Tidak usah jauh-jauh lah kita umpama naudzubillah min dzalik nasallallahu muafiyah. Mohon maaf lah kalau ada kena penyakit semacam ini. Ada orang kena penyakit asam urat. Malam lebaran ada belinju mengiau-ngiau belinju itu. Ayo makan sudahku katanya. Kita ini melihat belinju itu nyamannya asin-asin pahit begitu. Kata belinju makan, ayo makan. Nafsu bilang makan saja nggak apa-apa, sedikit aja kok. Kata akal jangan, ingat batis nyut sudah, asam urat hendak juga masih. Kata nafsu nggak apa-apa, menanglah nafsu, akal hilang. Ayolah sedikit aja lah, sedikit sebiji, nyaman sekalinya. Nyaman 2 biji, nyaman 3 biji, stop dulu katanya. Besok malamnya gak ada rasa apa-apa. Jangan nafsu, nah bujur kolah, aman aja, makan lagi. Akhirnya kada kerasan stoples habis. Imba itu nyut batis kada kawa berjalan gara-gara makan tadi belinju terlalu banyak. Jarakal, nah ya kolah. Sudah tahu penyakit masih aja dimakan. Jangan nafsu, enggak apa-apa, orang ada obatnya kok, minum obat. Jangan nafsu, minum obat sembuh. Besok seminggu ada lagi belinju. Akal jangan. Nafsu kada apa-apa, orang ada obatnya juga kok ajarnya. Iya kan ada gitu kita. Dirongrong nafsu seperti itu. Bujur kan ya? Itu baru soal begitu. Begitu juga maksiat. Ada orang berselingkuh, kada apa-apa, kada ketahuan juga. Sekali dia, besok 2 kali, 3 kali, enggak apa-apa orang. Yang penting pintar-pintar main. Selingkuh, selingan keluarga utuh katanya. Sekali pas ketahuan, blak, anyar, tahu rasa. Ada bisa dikembali lagi sudah. Ayo, itu nafsu kita. Nah makanya tadi neraka itu ditutup kepada orang-orang yang masuk ke dalamnya yang disebabkan tergoda dengan syahwat tadi. Al-ammarah bisu, yang menjerumuskan kepada kejahatan. Tapi surga juga akan ditutup, artinya orang yang masuk ke dalam surga akan ditutup surga itu disebabkan dia ketika hidup di dunia bisa menahan dirinya dari semua yang dibencinya. Dibenci Allah maksudnya. Mudahlah dipaham kira-kira. Mudah ya? Belum. Ala kulli hal seperti itulah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ya hadisnya. Hadis yang ke-8. Ikutin, ketemu enggak sudah? Buka, hadis yang ke-8. Bab mujahadah. An Abi Abdillah Hudzaifah ibnil Yaman al-Ansari al-ma'rufi sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhuma qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam data lailatin faftataha al-baqarata faqultu yarka'u indal mi'ati thumma madha faqultu
yusalli biha fi raq'atin famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisaa faqara'aha la ilaha illallah thumma iftataha Ali Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwadha thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azimi fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih thumma qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi rawahu Muslim. Kayaknya kita kada sanggup ini melakukan ini, bisa terpacul batis kalau melakukan ini. Apa hadisnya? Apa artinya? Paham lah artinya? Tidak paham? An Abdullah An Abi Abdullah Huzaifata Ibn al-Yaman Al-Ansari, yang beliau dikenal sebagai sahabat intelnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Huzaifah ini Ibn al-Yaman Al-Ansari ini adalah pemegang rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam di dalam masalah agama itu ada yang disampaikan oleh Nabi, ada juga yang tidak boleh disampaikan. Nah, tapi kalaupun tidak disampaikan kepada manusia, Nabi itu menyimpan rahasia itu kepada seorang sahabat yang bernama Abu Abdullah Huzaifah ibn al-Yaman, sahibu sirri Rasulillah, orang yang memegang rahasia-rahasia Rasulullah. Artinya apa saja rahasia itu Huzaifah tahu. Nah, kata ulama begini ya, alam semesta ini kan diciptakan semuanya lantaran ada Nabi. Karena ada Nabi kita, maka adanya alam ini. Kalau nggak ada Nabi nggak ada alam. Termasuk kita ini nggak ada Nabi, nggak ada kita. Kata ulama yang meyakini ini, nggak mungkin rasanya Nabi kita itu tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Sekarang kan tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Kalau dalam hadis Bukhari juga begitu. Jibril datang bertanya kepada Rasul tentang kiamat, kapan kiamat? Kata Rasul, tidaklah orang yang ditanya mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Aku yang kau tanya ini tidaklah lebih tahu daripada kamu yang menanya. Artinya aku dan kamu sama-sama nggak tahu kapan itu hari kiamat. Cuman Nabi dalam hadis itu memberikan gambaran dekatnya hari kiamat. Nah, permasalahannya kata ulama, apakah benar Nabi itu tidak tahu sama sekali hari kiamat? Kapan terjadinya hari kiamat? Pastinya itu kapan? Ulama yang meyakini tentang mukjizat Nabi, rasanya Nabi itu tidak mungkin tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Sebenarnya Nabi itu tahu, tapi tidak membongkar rahasia itu. Kenapa? Karena kalau dibongkar rahasia itu, orang nyaman. Oh, masih lama kiamat. Jadi nyaman berbuat maksiat. Itu rahasia memang tidak dibongkar. Bukannya Nabi tidak tahu, Nabi tahu, tapi tidak dibongkar, tidak diizinkan oleh Allah. Tidak diizinkan oleh Allah untuk membongkarnya. Sama juga dengan Lailatul Qadar. Nabi tidak menyebutkan Lailatul Qadar itu malam sekian.
Tapi Nabi menyuruh untuk apa? Di 10 malam terakhir, di malam ganjil. Nabi tidak membongkar kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Lalu ada ulama-ulama yang mereka itu berijtihad dengan keyakinannya. Kalau malam Ramadan itu awalnya malam hari Senin, maka Lailatul Qadar malam turunnya malam 25 umpama. Kalau diawali malam Ramadan itu malam Selasa, Lailatul Qadar itu malamnya malam 27. Itu semua prediksi para ulama, bisa benar bisa salah. Kenapa Nabi tidak memberitahukan itu? Tujuannya adalah kata ulama supaya kita jangan terfokus beribadah di malam Lailatul Qadar itu aja. Kalau Nabi mengatakan Lailatul Qadar malam 27, ya apa enggak? Malam 27 aja kita berkhidmat beribadah, yang lainnya parahi. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu ada ulama yang meyakini, dan itu saya pun pribadi meyakini itu, Rasul itu sebenarnya tahu tentang hari kiamat, tetapi itu tidak boleh dibongkar. Rahasia-rahasia seperti itu Hudzaifah mengetahuinya. Pokoknya apa saja rahasia dari Rasul, Hudzaifah itu diberitahu. Kata Rasul, jadi jangan dibongkar, jangan dibongkar, jangan dibongkar. Cukup kamu yang tahu. Bisa Hudzaifah ini memegang rahasia. Kan ada orang tidak bisa memegang rahasia, apalagi bebinian. Jangan coba-coba membongkar rahasia kepada bebinian. Bini kita kah? Jangan coba-coba, pasti terbongkar. Pasti terbongkar. Nah, kisah Sam'un Al-Ghazi itu punya kekuatan di mana? Di rambut, jangan dipotong rambut itu. Tapi Sidin terperdaya dengan bini Sidin, memberitahu bahwa kelemahannya di rambut. Habis ketahuan bininya tuh. Ulun bahari belajar jadi guru, hati-hati. Apapun rahasia jangan, yang namanya rahasia jangan diberitahukan, walaupun lawan bini seorang. Walaupun lawan bini. Kenapa? Karena perempuan itu sangat mudah untuk membongkar rahasia itu. Nah, itu rahasia. Namanya rahasia jangan. Nah, itu Hudzaifah ya. Dan salah satu rahasia yang disuruh oleh Rasul untuk tidak boleh dibongkar oleh Hudzaifah adalah nama-nama orang-orang munafik. Jadi nama-nama orang munafik di zaman Rasulullah itu hanya Hudzaifah yang tahu. Rasul kan tidak memberitahukan si fulan munafik, tidak. Nabi cuma melihat kalau orang ini salat, orang ini puasa, sudahlah. Tapi hatinya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Namun hakikatnya Nabi tahu ini munafik, ini tidak, ini munafik, ini tidak. Nabi tahu. Dan itu diwariskan kepada Hudzaifah tadi. Sehingga Sayyidina Umar ketika jadi khalifah atau setelah peninggalnya Nabi, Sayyidina Umar ini mendekati Hudzaifah. Hudzaifah. Ya ibarat kata dirayu Hudzaifah nih. Coba Pang Hudzaifah sapa-sapa saja Pang orang munafik itu. Aku ini termasuk gak orang munafik? Hudzaifah berdiam saja. Namanya rahasia yang dibongkar. Sayyidina Umar ayo Pang Hudzaifah beritahu sedikit aja. Nggak usah punya orang, aku aja aku ini termasuk ke orang munafik atau kada. Tapi Hudzaifah kada menyambut, diam saja. Makanya Sayyidina Umar sepeninggal Nabi, kalau ada orang meninggal dunia, apabila Hudzaifah ikut mensolatin, maka Sayyidina Umar ikut mensolatin. Tapi kalau ada orang meninggal di zaman Nabi, lalu Hudzaifah tidak mensolatin, Sayyidina Umar nggak mau solatin. Itu tandanya itu aja, munafik atau tidak. Lihat Hudzaifah salat, umpat salat. Hudzaifah nggak salat, nggak mau juga Sayyidina Umar salat. Ikamanya buah ikamanya salatkan. Aku kada. Itu Sayyidina Umar. Berapa menit lagi? Mana sebentar lagi? 5 menit lagi. Ayo kita baca artinya aja ini. Ya, cuman sudah sampai situ sedikit. Baik ya, kita lanjutkan tadi ya. Hudzaifah berkata, pada suatu malam
Aku salat bersama-sama Nabi. Dan setelah membaca Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Salat malam bertahajud berdua, Rasul lawan Hudzaifah. Ini kan hendak diberi rahasia lawan Nabi. Cobaannya harus lulus nih. Salat malam 1 rakaat surah Al-Baqarah. Kita menggigit lutut. Ya, dalam hatiku berkata, mungkin beliau akan ruku apabila sudah membaca 100 ayat. Ini kalau 100 ayat mudah-mudahan harus ruku ini. Ternyata apa? Tetapi setelah mendapat 100 ayat, beliau tetap membacanya. Lanjut sekalinya Nabi. 101, 102. Dalam hatiku berkata, mungkin beliau akan membaca 1 surah Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Tetapi setelah selesai 1 surah, beliau menyambung lagi membaca surah An-Nisa. Sebenarnya kan Ali Imran ya, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 1 rakaat menggigit lutut. Kita jangankan berduduk aja 1 juz, kayak ada bisul di pantat sudah panas murid. La ilaha illallah. Ini cobaan karena hendak mengetahui rahasia. Makanya ada sebagian guru lah kalau hendak belajar ilmu tasawuf itu belajar Nur Muhammad apa, berdua-duaan aja dulu. Tapi dicoba lawan guru, salat dulu semalaman. Malam ini, malam besok, malam 2. Tahan gak murid ini? Kalau dia tahan, hanya diajarkan Nur Muhammad tadi, rahasia itu. Dan beliau baca sampai selesai. Setelah selesai beliau mulai lagi membaca surah Ali Imran sampai selesai. Beliau membacanya dengan tartil, belagu. Kayak ulun membaca jadi imam. Kalau begitu membacanya kira-kira bisa sampai ke subuh tuh. Kita tutaskanlah. Dan apabila beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau membaca tasbih. Bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah supaya bermohon, maka beliau bermohon. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung supaya berlindung diri, maka beliau berlindung diri. Setelah itu baru beliau rukuk. Dan di dalam rukuk beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Beliau di dalam rukuk itu hampir sama lamanya dengan berdiri. Kalau berdirinya 1 jam, rukunya 1 jam. Kemudian beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, hanya bagimulah segala pujian. Kemudian beliau bangkit dan berdiri lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Kalau rukunya 1 jam, tidaknya 1 jam juga. Kemudian beliau sujud dan membaca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha luhur. Dan di dalam sujud itu hampir sama lamanya dengan berdiri. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu kalau sholat lama sekali. Kalau kita keluar Allah bagi 3, ya, apalagi sholat tarawih nanti. Qul Allahu akbar. Sholat langkai dikejar orang gila lajunya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah dengan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, salah kita sambung lagi. Sekali lagi siapa yang ada berniat ingin membadalkan umrah untuk orang tuanya atau siapa, ada satu kesempatan 1 jamaah kita terima ya. Di situ enggak kita tutup. Nanti lagi kalau ada ingin badalkan nanti pun 2 juta aja saya 2 juta aja tahun-tahun. Pasarannya 3 juta aja di sana. Ulun 2 juta aja enggak apa-apa. Ya, cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nasta'udzika